Tidak ada orang puasa pora-pora. Sedekah boleh pora-pora gitu. Kita nggak tahu niatnya gitu. Wujudnya sedekah gitu. Ya mungkin rekayasa atau motivasinya apa gitu. Tapi kalau orang puasa nggak pernah ada yang pora-pora kalau betul-betul puasa. Ya. Karena dia cuman ya karena Allah itulah, Allah yang mengatakan illa shaum fahuwa li, karena puasa itu pasti dikerjakan karena aku. Sebab itu wa ana ajzi bihi, nanti pahalanya saya sendiri yang atur, bukan lagi 700 kali lipat ya, dan sebagainya. Jadi kita yakin aja dah ya. Kemudian hadis yang lain dikatakan somtus shaimi tasbihun, diamnya orang yang berpuasa itu ya, adalah mendapat pahala tasbih. Mungkin kita capek baca Quran, capek berzikir, kita mau istirahat. Istirahatnya itu kita sudah dapat pahala. Wa naumuhu ibadah. Begitu juga kalau dia ngantuk ketiduran, harus tidur memang, karena kalau nggak tidur kan ada haknya gitu. Juga tidurnya itu ibadah. Wa du'auhu mustajab. Jika dia berdoa, doanya pasti dijabah oleh Allah SWT. Ya. Wa amaluhu mudha'afun, dan kalau dia melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan. Bahkan dikatakan sampai 1000 kali dan sebagainya. Pokoknya dilipat gandakan. Baik hadirin jamaah sekalian, berpuasa itu ahkamus shaumi ta'tarihil ahkam arba'ah. Ada 4 hukumnya. Yang pertama al-wujub, hukumnya wajib. Yang kedua an-nadbu, sunnah. Ada puasa wajib, puasa sunnah. Ada lagi wal karohah, puasa makruh, puasa tapi makruh. Wal hurmah, bahkan ada puasa hukumnya haram. Puasa yang wajib itu ada 6. Wajibun yakunu dzalika fi sitti halat. Pertama, saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Saumul qadha, puasa qadha. Itu wajib juga. Saumul kafarah, saum membayar kafarat, seperti kafarat jima di bulan Ramadan. Itu kafaratul uzma namanya. Jika kita melakukan jima dengan istri tentunya, lagi puasa di bulan Ramadan, dalam keadaan puasa itu dia berjima. Bukan puasa di bulan Ramadan, tapi puasanya itu dibatalkan dengan jima gitu. Maka kafaratnya itu 2 bulan gantinya. Syahraini mutatabi'ain, berturut-turut. Itu yang disebut kafaratul uzma, berat ya. Jadi kalau ada orang yang namanya manusia digoda oleh setan, apalagi pengantin baru umpamanya nggak tahan. Kalau itu dilakukan di siang hari dalam keadaan puasa dengan sengaja, ya, maka dia kena kafarat. Nah itu juga jadi wajib kafaratnya, saumul kafarah. Ada lagi yang wajib saumu fil haji wal umrah badalan anit dabhi fil fidyah, berkaitan dengan dam. Bagi mereka yang mengerjakan haji atau umroh harus bayar dam. Seperti haji tamattu, haji kiron, itu kena dam, harus potong kambing. Nah sebagai ganti daripada kewajiban bayar dam ini, dia tidak mau melaksanakan dengan cara itu. Karena apa? Karena boleh dipilih takhir namanya, yaitu diganti dengan puasa. Maka itu juga disebut puasa wajib, puasa sebagai ganti daripada dam, yaitu harus berpuasa 10 hari ya.
3 hari di tanah suci, 7 harinya di kampungnya, di negaranya gitu. Ada lagi puasa saumu fil istisqa'i idza amaral hakim. Puasa sunnah yang tadinya sunnah menjadi wajib berkaitan dengan akan dilaksanakannya sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat sunat untuk minta hujan. Itu biasanya rame-rame karena hujan kan buat masyarakat, buat kepentingan banyak orang. Maka apabila pemerintah dalam hal ini ya, kalau di kita mungkin tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan, katakanlah lebih luas lagi tingkat kota, jadi wali kota. Apabila pemerintah yang menyuruh untuk melaksanakan sholat istisqa ini sudah ditentukan waktunya, maka untuk kesempurnaan daripada sholat istisqa, dalam rangka sholat istisqa ini disunatkan puasa 3 hari sebelum sholat. Jadi kalau sholat itu hari Minggu, berarti Kamis, Jumat, Sabtu itu 3 hari kita berpuasa atas perintah Pak Wali atau Pak Camat. Nah itu kalau sudah diperintahkan oleh pemerintah seperti itu menjadi wajib. Karena itu kita kepada pemerintah jangan suka sembarangan ya. Ada orang iseng bisa pemerintah kita pemerintah togut katanya. Enggak mau menerima gitu, enggak dianggap sah gitu. Kalau memang pemerintahan kita enggak diterima sebagai pemerintahan yang sah, itu nanti konsekuensinya bermasalah jadi. Sebab nikah contohnya, nikah yang tidak punya wali itu dinikahkan dengan wali hakim. Nah wali hakim itu adalah wali pemerintah yang harus diangkat oleh pemerintah. Nah kalau pemerintahnya kita anggap nggak sah, berarti mengangkat wali juga nggak sah. Kalau wali yang nggak sah itu menikahkan orang yang harus wali hakim, berarti pernikahannya juga nggak sah gitu. Bukan, maksudnya apanya? Nggak masalah, yang penting pemerintah yang ini kan itu wakil masalah. Wakil, mewakili siapa aja gitu. Tapi kalau yang kagak punya wali, kalau itu punya wakil, saya wali, hak saya kan nikahin anak, tapi saya wakil sama orang boleh. Nah sekarang wali hakimnya harus melaksanakan. Kalau menurut pendapat yang kuat memang hakimnya itu sendiri yang harus yang ditunjuk oleh yang punya SK. Ya, kalau di kata ya KU tingkat kecamatan KUA.